Halo teman-teman, selamat datang di channel edukasi online. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips dan trik supaya lulus SKD CPNS 2021. Yuk kita bahas. Harus teman-teman ketahui bahwa seleksi kemampuan dasar atau SKD pada tahun 2021 menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. CAT merupakan metode ujian yang dikembangkan oleh pemerintah di mana prosedur ujian tidak lagi menggunakan kertas dan semacamnya, tetapi sudah terhubung langsung dengan komputer. Dengan CAT, peserta akan mendapatkan soal secara acak yang sudah diatur oleh program, sehingga bisa saja antar komputer akan menampilkan soal yang berbeda. Hasil ujian pun akan langsung keluar beberapa saat setelah ujian selesai, sehingga sangat efisien dari segi waktu. SKD CAT terdiri dari 3 bagian materi tes, yakni yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tes wawasan kebangsaan atau TWK berisikan materi seputar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan lainnya dengan jumlah 35 soal. Yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU. Tes intelijensia umum atau TIU terdiri dari 30 soal guna menguji intelijensia seseorang berkaitan dengan verbal dan analisis sistematisnya. Dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes karakteristik pribadi atau TKP terdiri dari 35 soal guna menguji kemampuan untuk masalah adaptasi dan berprestasi. Total jumlah soal yang harus dikerjakan para peserta sebanyak 100 soal dalam waktu 90 menit. Berarti waktu pengerjaan untuk satu soal adalah 54 detik. Berikut ini adalah tips dan trik dalam persiapan menghadapi ujian SKD. Yang pertama adalah berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar diberikan hasil yang terbaik untuk ujian SKD. Semua keringat dan kerja keras kita tidak akan berarti bila tidak ada kehendak Tuhan. Mintalah pertolongan kepadanya agar bisa menghadapi ujian dengan lancar tanpa kendala. Yang kedua adalah belajar secara konsisten. Banyak orang yang meremehkan model ujian SKD sehingga memasrahkan hasilnya pada Tuhan. Padahal butuh kerja keras dan ketekunan agar bisa lulus mengalahkan ribuan, bahkan puluhan ribu hingga ratusan pendaftar. Oleh karena itu, belajarlah secara konsisten setiap hari agar tidak kaget saat menghadapi ujian nanti. Tidak perlu lama-lama, belajarlah sekitar 30 menit per hari. Hindari sistem belajar kebut semalam ya. Yang ketiga adalah latihan simulasi CAT. Sedapat mungkin, berlatih pula dengan simulasi CAT agar tidak gagap menghadapi ujian dengan komputer. Saya yakin ada orang yang sama sekali belum pernah menghadapi ujian dengan komputer sebelumnya. Karena itu, latihan dengan menggunakan simulasi CAT juga penting agar kita terbiasa saat ujian. Yang keempat adalah minta doa kedua orang tua. Bersyukurlah yang orang tuanya masih hidup dan sehat walafiat. Mintalah doa dari beliau agar Tuhan memberikan kemudahan terhadap ujian yang akan teman-teman hadapi. Yang kelima adalah jaga kesehatan. Semua persiapan di atas tidak ada artinya bila teman-teman tidak dalam kondisi prima saat menghadapi ujian. Tidak perlu memaksakan diri belajar hingga larut malam sehingga membuat kondisi tubuh menjadi drop. Makanlah secara teratur dan bergizi sehingga teman-teman bisa menyelesaikan ujian CPNS dalam kondisi terbaik. Selanjutnya adalah tips dan trik dalam mengerjakan soal ujian SKD. Yang pertama adalah mendahulukan soal karakteristik pribadi. Di dalam SKD ada 3 jenis soal, yaitu tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Dalam hal ini, disarankan agar teman-teman mengerjakan soal karakteristik pribadi terlebih dahulu untuk memanen skor. Kerjakan saja semua, jangan ada yang ditinggalkan. Jika bisa, dalam sekali baca langsung saja jawab. Jangan diulang-ulang agar tidak menghabiskan waktu. Yang kedua adalah urutan mengerjakan tes SKD dan waktu pengerjaan. Yang pertama adalah TKP. Waktu pengerjaan usahakan sekitar 15-20 menit. Yang kedua adalah TWK. Usahakan pengerjaan soal
sekitar 20-30 menit. Dan yang terakhir baru kita kerjakan TIU dengan waktu pengerjaan sekitar 40-45 menit. Yang ketiga adalah jawab semua soal. Meskipun teman-teman tidak tahu jawaban dari soal yang ada di depan teman-teman, sebaiknya teman-teman menjawab semua tanpa kecuali. Entah teman-teman tahu jawabannya atau tidak. Alasannya adalah tidak ada nilai minus jika teman-teman salah dalam menjawab soal. Jadi usahakan diisi semua ya. Yang keempat, yaitu trik jawab asal. Jika teman-teman mentok dan tidak tahu jawabannya, ada trik yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman tidak tahu jawaban dari 5 soal, maka caranya adalah teman-teman bisa memilih C untuk semua soal itu. Yang kelima, memaksimalkan waktu. Soal tes kompetisi dasar terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit. Itu artinya teman-teman punya waktu tidak sampai 1 menit untuk menyelesaikan satu soal. Sebaiknya untuk soal seperti antonim atau sinonim, langsung teman-teman jawab saja setelah membaca soalnya. Hal ini dilakukan agar tidak menghabiskan waktu. Sementara untuk soal hitungan, belajarlah trik mengenai presentasi, aljabar, persamaan, atau hitung cepat. Tapi yang penting, janganlah keluar dari ruangan ujian sebelum waktu ujian berakhir. Maksimalkan seluruh waktu yang ada untuk memeriksa jawaban teman-teman. Yang keenam, jangan berharap teman-teman bisa mengerjakan ujian dengan membuat contekan, apalagi joki. Lupakan dan buang pikiran tersebut jauh-jauh. Jangankan untuk berbuat curang, untuk izin ke WC saja, teman-teman akan berpikir 2 kali. Ruangan ujian sudah dilengkapi dengan CCTV, sehingga pengawas ujian bisa mengawasi ujian meskipun tidak di tempat. Yang ketujuh, tenang saat menghadapi ujian. Ini juga faktor yang sangat menentukan. Grogi saat menghadapi ujian adalah hal yang lumrah, tapi jangan sampai karena terlalu grogi membuat teman-teman sulit berpikir dan melupakan semua hal yang telah teman-teman pelajari. Jadi, tenangkanlah diri saat akan menghadapi ujian. Selain itu, jangan lupa membawa kartu identitas pribadi, kartu pendaftaran, dan syarat-syarat administratif lainnya yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan tidak kalah penting, datanglah ke lokasi pelaksanaan tes setidaknya 30 menit sebelum tes dimulai. Itulah beberapa tips dan trik dalam persiapan dan mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Cukup sekian tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.